Bismillahirrahmanirrahim. Presiden model apakah Donald Trump? Kali ini saya ingin mengulas mengenai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang terpilih untuk kedua kalinya setelah yang kemarin pernah menjadi presiden, kemudian dikalahkan oleh Joe Biden, dan ini dia mencalonkan lagi dan bisa terpilih. Sejak kira-kira 2 bulan lalu atau menjelang dia dilantik, saya sudah menonton 2 jenis video mengenai Donald Trump. Yang satu bikinan orang Amerika, yang satu bikinan orang Indonesia. Keduanya senada, jadi keduanya menceritakan bahwa Donald Trump ini betul-betul seorang pemain. Antara lain diceritakan bahwa pada kemenangan dia di tahun 2017 itu adalah kemenangan yang penuh dengan drama, atau bukan drama ya, adalah tipu muslihat atau bukan tipu muslihat. Mereka mengatakan bahwa secara saintifik itu disebut sebagai post-truth. Jadi dia mengisukan, menggembar-gemborkan berbagai isu-isu peristiwa ini, peristiwa itu, termasuk menghajar Hillary Clinton dengan isu bahwa dia yang mendirikan ISIS untuk kerusuhan di Timur Tengah, di Syria. Nah, dari semua isu-isu yang dikeluarkan oleh Donald Trump, sudah diteliti oleh dewan yang kredibel di Amerika bahwa semuanya 70% tidak benar. Jadi itu yang dinamakan post-truth-nya ala Donald Trump. Tapi dia memenangkan dan dipilih menjadi presiden 2017. Kenapa? Karena Hillary Clinton sebetulnya menang tipis, hanya menang 1,6 atau nggak sampai 2%, sehingga kemenangan yang tipis itu cukup mudah untuk ditelikung dengan cerita-cerita omon-omon yang menjadikan kesimpulan dari HPU ala Amerika memutuskan Donald Trump memenangkan pemilihan presiden di tahun 2016 ya. Maksud saya tidak ingin bercerita lagi mengenai Donald Trump, tapi justru saya ingin beropini. Donald Trump dari muda memang betul-betul seorang pemain. Dia di masa mudanya memang sudah mengikuti jejak orang tuanya, yaitu pengusaha properti. Ayahnya lebih moderat dan lebih berkarakter, serta mempunyai komitmen bisnis yang bagus. Jadi secara etik, berbagai hal-hal, isu-isu yang menyangkut dengan tindakan-tindakan bisnis maupun di masyarakat dijalankan dengan sebuah tanggung jawab yang benar. Sementara Donald Trump semasa masih muda, dia sudah mulai menjalankan dalam tanda kutip tipu-tipu ala Donald Trump. Dan mujurnya bahwa Donald Trump juga ketemu seorang mentor yang ngajarin dia untuk bermain lebih dalam lagi. Sehingga maka tumbuh oleh tutup. Jadi ada keinginan, kemudian dia ajarin ilmunya. Ya, jadilah Donald Trump menjalankan berbagai trik-trik berbisnis semasa belum menjadi presiden. Ada dikisahkan pada suatu saat dia ingin membangun sebuah kompleks apartemen yang besar, yang secara perda ya dia harus membayar pajak lah, kira semacam pajak, nyangkut angka yang cukup besar, 250 juta US dollar. Nggak tahu itu mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu uang sebegitu besar. Tapi Donald Trump dengan lantangnya mengatakan kepada timnya, ya saya tetap mau bangun ini, tapi saya nggak mau bayar pajak ini. Itu membuat belingsatan semua timnya, dan berhasil. Dengan keinginan itu dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, inilah Donald Trump. Kita tahu akhir-akhir ini Donald Trump bahkan sebelum dilantik dia sudah membuat sebuah statement yang cukup besar buat dunia internasional ya, di mana dia ingin mengakuisisi Gaza, ingin mengambil alih Gaza, ingin melakukan penghapusan penduduk asli Gaza, yaitu orang Palestina. Nah, ini pasti menentang masyarakat internasional ya.
nggak tahu endingnya bagaimana. Maksud saya adalah pemimpin tipe apakah Donald Trump? Ya, Donald Trump nggak pinter-pinter amat, tetapi punya ilmunya, nggak cerdas-cerdas amat, nggak jenius-jenius amat. Dia banyak dikelilingi oleh pembantu-pembantunya yang loyalis, yang dibayar mahal dan lain sebagainya, bahkan yang ngajarin melakukan kecurangan yang lebih dalam lagi. Itu kira-kira Donald Trump. Nah, kemudian bagaimana Amerika dipimpin oleh seorang Donald Trump untuk kedua kalinya? Ya, kita lihat saja. Memang dunia kadang-kadang begitu. Ada seorang pemimpin yang memang kehadirannya itu memang dikehendaki oleh zaman. Dikehendaki oleh zaman. Artinya dia bisa menjadi pemimpin dan bisa lolos menjadi pemimpin dan bisa selesai tuntas menjalankan kepemimpinannya sampai periodenya selesai. Itu maksudnya dia dikehendaki oleh zaman. Apakah dikehendaki dalam konteks negatif, atau misalnya pemimpin yang konyol yang dia membuat kerusakan yang lebih besar daripada pembangunannya? Ya, itu bisa saja. Bahwa misalnya ada sebuah negara yang kaya raya makmur, kemah ripah loh Jinawi, kemudian ada muncul seorang pemimpin yang menghancurkan kekayaan itu, tetapi sehancur-hancurnya itu tetap aja negara itu kaya. Jadi sampai capek dia menghancurkan, sampai capek dia merusak, tetapi tetap nggak rusak-rusak yang dirusak itu. Nah, ada juga itu ya bisa menjadi sebuah mitos atau menjadi kenyataan, tapi faktanya seperti itu. Kemudian kalau dia dibandingkan dengan presiden-presiden Amerika yang sebelumnya, ya saya sangat mencintai Jimmy Carter. Ya, itu presiden yang humble. Memang latar belakangnya adalah petani, dan dia waktu memimpin melakukan kebijakan yang sangat manusiawi, sangat humble dan fair. Itu Jimmy Carter. Nah, mungkin juga ada beberapa presiden yang lainnya yang bisa kita ulik jejak atau track recordnya. Tetapi itulah Amerika. Amerika memang terlalu besar, terlalu dikdaya, sehingga bahkan presiden sekoboi misalnya kayak George Bush II. George Bush II itu kan koboi banget itu. Tapi dia selamat juga. Dia menghancurkan Timur Tengah, menghancurkan pemimpin-pemimpin Islam sampai sehancur-hancurnya, tetapi dia selamat aja. Nah, itu koboinya. Nah, apakah kekoboian si Donald Trump seperti George Bush? Nah, kita itu tolok ukurnya harus jelas. Jadi di sini saya beropini mengenai Donald Trump itu pemimpin seperti itu, dan mungkin pemirsa atau para penonton video ini juga bisa berkomentar tipe apakah Donald Trump ini, dan sampai akhir periodenya nanti 4 tahun dari sekarang Amerika menjadi apa? Katanya dia keluar-keluar mau akuisisi Kanada, mau akuisisi Alaska, mau bikin pagar sepanjang Meksiko dan lain sebagainya. Itu kan memang harus membual, harus bicara besar. Ya, contohnya tadi waktu terjadi post-truth ala Donald Trump di menjelang kampanye Pilpres tahun 2016. Jadi 70% dari ucapannya adalah salah ucapan, ada kebalikan ucapan yang dibalik dari kenyataannya. 70% lah. Kalau artinya kalau kita ulangan nilainya 3 kan. Kalau kita zaman SD atau SMP itu soalnya 10 salah 7 kan, cuma yang benar 3. Nah, itu kira-kira begitu. Itulah Donald Trump. Ya, ayo saya ingin menggugah para pemirsa untuk bagaimana Donald Trump ini menjalankan pemerintahnya ke depan, dan bagaimana reaksi dunia. Eropa sudah jelas takluk, sudah jelas menurut, karena pasukan NATO-nya Amerika kuat bertebaran di mana-mana. Tetapi itu pun juga bisa diusir apabila Donald Trump tidak membuat kebijakan soft approach pada sekutu-sekutunya di Eropa.
dan itu dampaknya bagaimana nanti kepada kawasan di sana. Nah, dengar-dengar ini di Ukraina juga Inggris sudah mulai pasang taring, sudah mau mengirim pasukan, ingin betul-betul melakukan pressure kepada Rusia. Nah, perpolitikan sedemikian liar ya, arahnya sangat liar, tetapi tentu itu dilandasi dengan hitung-hitungan dagang. Nah, jangan lupa itu hitung-hitungan dagang. Nah, Indonesia sebagai negara kecil, ya kita harus belajar negara kecil yang suatu saat akan menjadi besar sebesar Amerika, insya Allah.